Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sekarang membahas materi mengenai penentuan lokasi usaha atau perencanaan penentuan lokasi usaha atau lokasi pabrik, lokasi tempat usaha. Sebelumnya kita mulai ya, sama-sama kita buka, kita dengan sama-sama berdoa mulai. Cukup. Ya, sebelum kita mulai kuliah, ada beberapa pemberitahuan berkaitan dengan UTS yang kemarin ya. Jadi nanti kita masih ada UTS susulan yang akan diselenggarakan secara bersamaan nanti, yaitu pada minggu depan. Yang nanti jadwalnya tepatnya nanti saya bisa kasih tahu ya di grup. Karena tidak semua yang kuliah ini kan ikut di Zoom ya.
Jadi nanti siapa yang boleh ikut UTS susulan? Pertama yang kemarin belum bisa ikut UTS susulan karena tidak punya KSM ya, atau belum punya KSM. Kemudian karena sakit, kehalangan pekerjaan. Dan yang berikutnya adalah yang mengumpulkan jawaban terlambat lebih dari 30 menit. Ya. Jadi kalau saudara mengumpulkan jawaban lebih dari 30 menit kan di tata tertib itu dianggap tidak ikut UTS. Jadi siapapun kalian yang mengirimkan jawaban, ya, di mana waktu pengiriman jawaban itu untuk ke WA ya, maksudku ada ke WA bukannya ke email ya, ke WA, dan untuk foto itu, nah, dilihat apakah jarak antara waktu yang kita gunakan untuk mengerjakan soal itu kan 90 menit ya. Nah, jadi kalau sudah hitung dari pengiriman soal, nah itu kalau lebih dari 90 plus 30 artinya 120 atau 2 jam. Nah, kalau lebih dari 2 jam maka itu sama dengan terlambat lebih dari 30 menit. Jadi dari pengiriman soal sampai pengumpulan jawaban itu lebih dari 2 jam. Kalau masih 2 jam, nggak apa-apa ya, nggak usah ikut. Hanya memang ya, kena sanksi aja pengurangan nanti ya. Tapi kalau yang lebih dari 30 itu jelas itu dia sesuai dengan aturan tata tertib yang saya sampaikan di grup itu dianggap tidak ikut UTS, baru tidak dikoreksi. Jadi sekarang dikasih kesempatan untuk mengikuti ujian susulan. Ya, jadi itu pengumuman terkait dengan UTS susulan. Sekaligus nanti juga saya akan umumkan mengenai tugas ya bersama dengan UTS itu ya. Ada yang mau ditanyakan mengenai ujian susulan? Bapak, buat UTS susulan itu online apa offline ya? Online biasa kayak kemarin aja. Ya. Jadi diumumkannya kayak kemarin aja. Ya, adil kan? Sama cara ini ya. Hanya soalnya memang beda ya. Karena kalau soalnya sama nanti bisa nyontek dari yang ujian kemarin. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan masuk ke materi ya. Materi kita hari ini adalah mengenai perencanaan penentuan lokasi usaha atau lokasi pabrik atau lokasi tempat usaha ya, atau lokasi perusahaan. Jadi setelah kita menjawab pertanyaan apa yang dihasilkan, kemudian kita menjawab pertanyaan berapa yang dihasilkan dengan kapasitas produksi kemarin kita bahas, kemudian
selanjutnya membahas bagaimana kita menghasilkan, kita gunakan kemarin itu proses produksi dan fondasi produk atau linear programming dan sebagainya. Maka sekarang kita akan menjawab pertanyaan di mana kita akan menghasilkan barang tersebut. Itulah yang kemudian kita jawab dengan materi yang sekarang ini, yaitu perencanaan atau penentuan lokasi usaha. Nah, pada intinya, ya lokasi usaha ini sebetulnya kan tempat ya. Karena bagaimanapun juga apapun produknya, baik produk yang sifatnya pelayanan maupun atau jasa ataupun yang berkaitan dengan produksi barang, semuanya pasti membutuhkan tempat. Ya, walaupun sekarang ini mungkin ada tren bahwa lokasi usaha itu bisa di dunia maya. Seperti jasa-jasa keuangan, itu semuanya sekarang sudah ada bank maya, kemudian ada financial corporate yang mengembangkan juga seperti untuk perusahaan-perusahaan penyedia jasa keuangan seperti pinjaman selain bank, dan juga termasuk perusahaan-perusahaan yang kemudian menyediakan layanan investasi ya, seperti yang kripto dan sebagainya itu ya, termasuk yang layanan judi ya. Nah, jadi memang ada kecenderungan itu perubahan seperti itu. Tapi bagaimanapun juga, ketika seorang mau berbisnis berusaha dengan benar, pada akhirnya toh harus punya juga tempat di mana pemiliknya itu ya, berlokasi dalam menggerakkan usahanya itu atau dalam menjalankan usaha. Walaupun tempat usahanya itu semua konsumennya itu mendatangi dunia maya ya, pakai internet. Itu masih ya, dalam dunia yang semakin modern seperti sekarang ini pun, di mana sudah ada apa namanya, sekarang ini dengan adanya teknologi yang canggih itu semuanya bisa dilakukan melalui internet ya. Tapi sekali lagi ya, karena kita ini hidup di dunia itu punya dimensi waktu dan tempat, maka saudara harus punya tempat di dunia ini di mana saudara menjalankan usaha saudara tadi itu. Ya. Sementara sebetulnya internet atau dunia maya itu hanya sebagai satu media, ya, untuk media. Ya. Nah, kalau dulu kecenderungan di zaman tradisional kita menggunakan pertemuan langsung, maka sekarang ini dikembangkan dari pertemuan langsung nanti bisa menggunakan alat komunikasi. Nah, dulu kita melalui surat ya, bisa ya, surat pakai kertas ya, dikirim melalui pos. Nah, kemudian berkembang lagi melalui email, ya, jadi melalui internet dan menggunakan, kemudian internet berkembang menjadi tempat menawarkan barang ya, di website itu ya, untuk memberikan informasi kepada customer mengenai usaha saudara dengan detail, sehingga nanti semua customer itu bisa menghubungi saudara melalui website saudara atau melalui situs-situs yang ada di internet. Nah, bahkan sekarang ini sudah masuk kepada transaksi. Kalau dulu hanya sebagai alat komunikasi, sekarang menjadi alat transaksi, komunikasi dan transaksi. Tapi kan barang tidak bisa dikirim melalui internet semuanya. Memang ada barang yang bisa, yaitu ketika saudara mengirimkan jasa tertentu. Saudara
transfer uangnya fisiknya tidak, tapi jumlahnya itu karena kita bisa membayar melalui internet juga, sehingga financial resource atau sumber daya keuangan atau produk dalam bentuk uang itu nanti bisa diganti dengan data, ya, yaitu dengan saldo berapa yang sehingga saudara bisa bayar melalui internet juga telah menerima laporan dari pihak-pihak tertentu yang mengakui bahwa saudara memiliki sejumlah uang tertentu di lembaga mereka. Jadi artinya sampai sekarang ini dunia maya ini atau dunia internet ini baru bisa digunakan sebagai sarana untuk komunikasi dan transaksi. Tapi belum sepenuhnya bisa menggantikan semua proses yang harus kita lakukan dalam menjalankan usaha. Contohnya kalau kita punya barang, ya kita tidak bisa menyimpan di internet kan, harus simpan di gudang kan gitu. Ya, hanya laporannya aja yang bisa kita masukkan untuk komunikasi, ya. Nah, jadi sehebat apapun internet ini ya hanya sebatas itu sampai sekarang yang bisa kita lakukan. Oke ya. Nah, kemudian untuk bisa menentukan lokasi usaha, tentu saja kita harus mempertimbangkan dengan matang. Kenapa? Karena tempat usaha itu sekali dibangun, itu berdimensi jangka panjang. Kalau sudah seperti membangun rumah, kalau rumahnya salah bangun, nah itu nanti itu kan efeknya itu jangka panjang dan biayanya besar. Oleh karena sebelum kita membangun tempat usaha, menentukan lokasi usaha dan membangunnya di situ, maka kita harus mempertimbangkan dengan baik-baik dari segala macam segi. Nah, ini yang harus kita lakukan. Oke, sekarang akan kita coba. Jadi sekali lagi, jangan menyepelekan, jangan sembarangan atau menentukan tempat usaha. Ya, kecuali kalau saudara itu memang tempat usahanya bisa pindah-pindah seperti pedagang kaki lima, bisa coba-coba itu kan. Karena usahanya memang bisa dipindah-pindahin. Tapi lokasi usaha yang sebenarnya tentu saja tidak bisa dipindahkan semau kita. Karena itu dalam bentuk fisik. Dan fisik itu harus dibangun, tanah dibeli, ya, bangunan harus dibangun dan itu butuhkan biaya, dan untuk bisa kalau sudah gagal kemudian tidak berhasil menentukan lokasi usaha dan lokasi usaha itu menjadi tidak baik, maka dampaknya jangka panjang karena uang sudah terikat di situ dalam jumlah yang besar, dalam fasilitas, bangunan, tanah dan sebagainya. Dan untuk menjualnya tidak gampang. Ya. Nah, oleh karena itu tidak boleh sembarangan. Ya. Dan ini keputusan ini tidak kalah pentingnya dengan keputusan yang kita ambil sebelumnya, yaitu mengenai proses usaha, proses produksi maupun pemilihan produk, ya, atau kapasitas. Di semuanya ini suatu organ yang saling mendukung, jadi tidak ada yang lebih penting, semuanya penting. Karena salah satu gagal, yang lain gagal, gitu ya. Itu yang harus kita lakukan. Oke, itu. Kemudian yang perlu dipertimbangkan lagi adalah faktor-faktor yang kita bahas di sini nanti sebenarnya itu faktor-faktor yang pada umumnya saja ya. Karena nanti setiap perusahaan itu memiliki kekhasan masing-masing ya. Situasi kondisinya itu bisa berbeda-beda ya, satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi usaha itu nanti bisa beda ya. Nah, satu perusahaan, contohnya kalau kita melihat aja dari dikotomi atau pembedaan menjadi dua
output perusahaan yaitu barang dan jasa akan berbeda nanti ya. Penentuan lokasi usaha yang berkaitan dengan pabrik yang menghasilkan barang dan lokasi usaha yang menghasilkan jasa seperti outlet ya, toko-toko dan sebagainya, cabang-cabang toko dan sebagainya, gerai dan sebagainya ya. Itu sangat berbeda nanti ya. Nah, oleh karena itu nanti apa yang kita bahas di sini ya yang sifatnya umum, nanti secara spesifik nanti saudara bisa memperdalam sendiri ya. Nanti untuk belajar lebih lanjut untuk barang-barang tertentu, usaha tertentu, semuanya sudah mau usaha apa, umumnya tambang. Nah, maka tambang akan berbeda nanti dengan usaha mobil atau usaha motor, akan berbeda dengan bengkel mobil atau bengkel motor, tempat usahanya ya, seperti itu. Oke ya. Nah, di sini saya tampilkan beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan lokasi usaha. Nah, nanti faktor-faktor yang dipertimbangkan itu nanti akan dinilai. Ya, dinilai. Kemudian setelah dinilai, nanti kita akan pilih alternatif dari tempat usaha yang mana yang akan kita gunakan. Nah, nanti kalau sudah di berbagai macam referensi, biasanya berbeda-beda. Urutan ini tidak selalu menjadi urutan terpenting. Yang satu lebih penting pada nomor 2, tidak selalu ya, tidak selalu ya. Nah, kita mulai dari mana nih? Sama bahan baku ya. Karena kalau ada bahan baku, perusahaan kan tidak bisa produksi ya. Maka ini penting sekali untuk perusahaan-perusahaan yang membutuhkan bahan baku seperti itu. Perusahaan manufaktur menghasilkan barang. Contoh namanya saudara mau menghasilkan apa? Roti ya. Roti kan jualan roti kan barang ya. Nah, kan butuh bahan baku, namanya tepung, coklat, apa itu. Nah, kalau saudara membuat roti coklat, maka saudara harus menentukan lokasi usaha pembuatan roti saudara itu yang dekat dengan coklatnya, yang tersedia di situ, coklat melimpah dan sebagainya sehingga murah gitu. Nah, nanti kita pertimbangkan. Kemudian yang kedua, tenaga kerja. Nah, karena kalau nggak ada tenaga kerja kan kita nggak bisa menjalankan usaha. Nah, tenaga kerja yang terutama yang tenaga kerja ini, kalau tenaga kerja biasa sih sebenarnya banyak terjadi di mana-mana, terutama yang terlatih, terdidik, dan tenaga kerja langsung. Ya. Biasanya ada para manajer menengah, manajer tingkat bawah, ya. Itu tenaga terdidik, ya. Tenaga terlatih itu bisa supervisor, ya, foreman, kepala regu dan sebagainya, dan tenaga-tenaga yang langsung itu juga termasuk tenaga terlatih. Nah, tenaga-tenaga yang tidak terlatih, tidak terdidik mungkin akan mudah. Makanya dipertimbangkan ini. Kemudian keadaan pasar. Ya. Lokasi pasarnya di mana? Apakah usaha kita ini harus mendekati lokasi pasar atau menjauh dari lokasi, atau boleh jauh dari lokasi pasar, itu harus dipertimbangkan. Usaha-usaha tertentu mungkin jauh dari pasar nggak masalah ya, tapi usaha-usaha tertentu akan jadi masalah. Kenapa? Karena barang-barang diproduksi mungkin memakan biaya yang besar kalau dipindahkan dari tempat ke tempat yang lainnya, ya. Sehingga dia cenderung mendekati pasar, gitu kan. Lalu tersedianya prasarana dan sarana, itu ya ini contohnya sarana transportasi ya. Nah, sebutnya bukan hanya sarana transportasi ya, semua sarana yang dibutuhkan dalam usaha ya. Makanya kalau sudah butuh air, nanti juga ada sarana di situ yang sumber air ya dan sebagainya. Termasuk juga nanti sarana komunikasi dan sebagainya. Tapi untuk perusahaan kadang-kadang kalau sarana transportasi kan nggak bisa menyediakan sendiri, nggak mungkin bangun jalan sendiri kan. Mungkin menyediakan, kalau mobil mungkin peralatan transportasinya bisa, tapi kalau infrastrukturnya seperti jalan kan nggak mungkin. Buat pelabuhan sendiri mungkin akan susah, ya, terlalu berat buat perusahaan-perusahaan yang kelas menengah. Nah, itu harus ada kesediaan. Tapi kalau untuk alat transportasinya mungkin masih bisa disediakan. Tapi kalau alat transportasinya sudah ada dan artinya sudah ada, nah itu akan lebih mudah, ya, sarana sudah ada ya.
Ya, sebentar lagi waktu kita akan habis, nanti kita langsung masuk ke sesi 2 ya. Masih ada 2 menit lagi. Kita lanjutkan ya. Kemudian bahan bakar tenaga pembangkit listrik ya, ini sebagai apa? Nah, ini sebagai sumber daya yang akan kita gunakan nanti untuk menjalankan perusahaan kita. Kalau nggak ada listrik, ya ada bahan bakar, kita nggak bisa memproduksi barang ya. Kemudian faktor lingkungan masyarakat, yaitu banyak ya, budaya, agama, ya, adat istiadat mereka dan sebagainya. Apakah itu mendukung atau tidak di satu tempat itu dengan usaha yang kita boleh, nanti kita akan pertimbangkan lebih detail nanti setelah kita bahas semuanya ya. Kemudian terdapat faktor pendukung. Nah, faktor pendukung itu dalam bahasa lain itu utilities. Nah, faktor yang kita gunakan untuk memperlancar. Faktor yang kita gunakan untuk memperlancar usaha kita. Kita butuh lembaga keuangan untuk apa ya? Supaya nanti kalau kita butuh uang, kita mau bayar, mau transfer uang, ya, itu nanti kita bisa ada tersedia di situ sehingga kita nggak perlu harus berupaya dengan terlalu keras. Supaya tersedianya itu. Kemudian tempat-tempat pelayanan seperti untuk kepentingan peralatan yang kita miliki ya, untuk perbaikan dan sebagainya, pemeliharaan, kebersihan air dan sebagainya. Faktor pendukung. Kadang-kadang ini faktor pendukung yang saya sebutkan ini belum tentu jadi faktor pendukung, bisa malah jadi faktor penentu. Seperti air ini sebagai bahan baku untuk pabrik es ya. Nah, jadi ini relatif ya. Faktor pendukung artinya apabila itu memang bukan menjadi faktor utama dari perusahaan itu, kebutuhan utama. Ya, bisa ada relatif yang lain nanti kalau pendukung ya. Tapi kalau saudara hanya sebagai barang menghasilkan mobil namanya, faktor air ini nggak jadi faktor utama sehingga mungkin air ini bisa menyediakan sendiri. Seperti itulah kira-kira. Kemudian tersedia tanah yang cukup dan kemungkinan untuk perluasan. Bukan hanya cukup untuk yang sekarang, tapi kemungkinan di masa yang akan datang untuk